This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Suara Metro Indonesia. Pagi ini 2 Juni 2024, hari Minggu. Kita akan ke Tawamangu, pemirsa. Jadi kita melalui tol Semarang Kartosuro, istirahat dulu di rest area sekitar Ungaran untuk buang air kecil, minum kopi, beli tahu. Lalu kita jalan lagi menuju ke air terjun Tawamangu yang sudah cukup terkenal di seluruh dunia. Kita melalui tol, lewat dulu, tentunya harus bayar tol. Diperkirakan sekitar 100.000 lebih untuk keluar membayar, yaitu dari tol Semarang menuju ke keluar tol Kartosuro. Kita lalui terus pemirsa sekitar perjalanan lewat tol yang memang cukup indah. Tol ini, jadi tol yang kita lewati ini luar biasa bagus, pemandangannya juga tidak kalah dengan pemandangan-pemandangan yang ada di luar negeri, seperti pepohonan yang hijau, sawah, kemudian kita bisa melihat gunung-gunung, ya, di gunung bukit yang kita lihat dengan suasana yang cerah, kabut, luar biasa. Jadi kita tidak perlu ke luar negeri dulu, tapi cukup di dalam negeri kita Indonesia ini sudah sangat dahsyat dan hebat pemandangannya. Seperti yang tampak, pepohonan-pepohonan yang hijau, ya, kemudian tol yang indah, yang sangat luar biasa pemirsa. Setelah kita keluar tol Kartosuro, kita masuk ke jalur jalan raya biasa. Jadi lewat tengah kota yang akan menuju ke daerah Palur. Setelah kita ke Palur, ke Sukoharjo, kemudian kita naik ke Tawamangu. Ikuti terus pemirsa perjalanan ke Tawamangu air terjun.
Palur Karanganyar, Palur, Jalan Raya Palur. Sudah mulai masuk ke area hutan. Sebelum sampai ke Tawamangu, kita lewat pegunungan dulu, Mas, yaitu pegunungan yang menuju ke Tawamangu. Jadi kita sarankan untuk teman-teman, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, pecinta tour, supaya berhati-hati. Juga para pengemudi, baik pengemudi bis maupun pengemudi pribadi, baik motor maupun mobil, supaya diperiksa dulu mobilnya agar betul-betul fit. Kalau toh kira-kira mobil-mobil tua atau sepeda motor tua, coba dipikirkan ulang, karena jalan ini cukup ekstrim, yaitu kita di atas pegunungan yang di bawahnya tebing, kemudian berliuk-liuk sambil jalannya tidak begitu besar, tidak begitu besar ya. Jadi jalannya cukuplah untuk persimpangan, namun harus hati-hati karena di kanan kiri ini sebagian ada jurangnya, sebagian ada sempitnya gitu ya. Jadi disarankan yang lewat jalan dari ini berarti dari mana? Dari mulai Palur ya, Semarang itu, Kartosuro, Palur, Sukoharjo, itu udah mulai naik. Ini supaya berhati-hati karena jalannya cukup berliuk-liuk, berbahaya. Pemirsa di seluruh Indonesia tercinta, bahwa tim kami sudah ada di puncak gunung ya. Jadi ini kita di puncak, hampir mencapai ke Grojogan Sewu atau Tawamangu, air terjun yang kurang lebih 30 menit lagi. Jadi selama perjalanan kita akan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah, luar biasa. Di sini pepohonan hijau, bunga-bunga yang sangat indah. Kemudian ada juga
persawahan ya. Ada juga bunga-bunga baik yang ditanam di pinggir jalan maupun yang dijual oleh para pedagang yang ada di sekitaran Tawamangu air terjun ini. Jadi air terjun ini terletak di atas nanti. Kemudian setelah sampai atas kita harus banyak bertanya, atau kalau mau percaya dengan Google ya kita lihat Google. Namun sebaiknya tanya-tanya, karena setelah kita sampai di pasar di Tawamangu itu masih, kalau kita nggak tanya-tanya itu terus kita akan kelewatan sampai di Jawa Timur nanti. Jadi sebaiknya bertanya-tanya, karena yang arah ke air terjun itu di dalam posisinya, bukan di pinggir jalan raya. Jadi di pinggir jalan raya itu hanya pasar, kemudian ada jual sate kelinci, ada sate kambing, sate ayam, sama jualan sayur-sayuran, buah-buahan nih. Jadi letaknya air terjun itu di dalam. Jadi air terjun Tawamangu ini yang dinamakan Grojogan Sewu atau Grojogan Seribu tidak terlihat dari pinggir jalan antara Palur atau antara Solo ke Sarangan, itu tidak kelihatan. Jadi Palur Solo kemudian menuju ke Tawamangu itu tidak kelihatan karena Grojogan Sewu atau Grojogan Seribu itu di dalam. Jadi masih masuk lagi ya, kurang lebih mungkin sekitar 1 kilo lah, 1 kilo di dalam, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kemarin tim kita juga sambil lihat-lihat tanda-tanda itu memang kurang penuh gitu, atau kurang banyak itu tanda-tandanya. Mudah-mudahan nanti pemerintah daerah yang ada di sekitar sana bisa menambah rambu-rambu yang ke arah Grojogan Sewu itu atau Grojogan Seribu itu lebih jelas sekali. Terutama memang yang dari pasar, kemudian dari jalan rayanya itu yang menujunya itu supaya gede gitu, kalau bisa tulisannya selebar jalan raya gitu, diplang di atas itu supaya memudahkan. Karena kalau lihat objek wisatanya yang di Sarangan ini, yang di Tawamangu ya, maaf, ini luar biasa indahnya dan sudah dikenal di seluruh dunia lagi. Air terjun yang tidak ada habisnya selama 24 jam itu luar biasa. Jadi aset seperti ini mudah-mudahan terus dijaga oleh kita semua, terutama yang ada di daerah-daerah sekitar Tawamangu. Tim masih meluncur terus untuk menuju ke sasaran sambil tetap waspada, berhati-hati, karena jalannya cukup liak-liuk ya, atau cukup lekak-lekok. Di samping berliak-liku jalan ke arah Tawamangu ini, itu memang di samping-sampingnya memang ada jurang-jurang gitu. Jadi selalu berhati-hati bagi pengemudi-pengemudi yang menuju ke Tawamangu. Sabar, jangan emosi. Nah, biasanya ini orang mengemudi ini selalu emosi ya. Sabar, jangan emosi. Karena jalan ini dilalui oleh bis juga, oleh mobil kecil, mobil besar, atau sepeda motor juga, semua lewat sini. Apalagi di hari-hari libur, luar biasa ramainya ini jalan, baik berlibur maupun yang berjualan. Ini cukup ramai, terutama memang yang perjalanan yang menuju ke Tawamangu ini, kemudian mendekati pasar Tawamangu ini cukup padat. Nah, nanti setelah sampai di pasar Tawamangu ini juga harus super hati-hati, walaupun sudah dijaga. Kemarin tim kita melihat sudah ada dari dishub menjaganya, dari security atau dari tukang parkir sudah menjaganya, mengatur parkirnya di sekitar pasar Tawamangu itu, sehingga bisa membantu para pelancong atau para wisatawan yang datang ke Grojogan Sewu atau Grojogan Seribu yang cukup indah ini. Jadi Grojogan Sewu ini kalau kita kelewatan, kita bisa ke Sarangan. Jadi Sarangan ini sudah dekat dari Tawamangu, sehingga kita masuk ke Jawa Timur nantinya. Jadi hati-hati, jangan sampai kebablasan
Jadi selalu lihat-lihat rambu-rambu. Nanti kalau kebablasan ya silakan kalau mau berwisata ke daerah Jawa Timur, ke daerah lewatnya juga cukup ekstrim, jalannya juga hati-hati juga. Jalan lewat Sarangan itu luar biasa, harus sehat betul. Mobil atau sepeda motor harus betul-betul sehat. Jika motor dan mobil kurang sehat ya sebaiknya ditunda ya, nunggu mobilnya baru sama motornya baru. hati-hati, cukup padat kan. Dengan video-video ini yang kita lihat ini faktanya memang cukup padat. Kanan kiri jalan ini penuh, baik pedagang buah-buahan maupun pedagang makanan anak-anak, jajanan anak-anak, bunga-bunga, ini cukup padat. Jadi harus berhati-hati. Sini juga dibantu oleh petugas-petugas yang aktif di sekitar pasar Tawamangu. Setelah ini masih terus melanjutkan perjalanan karena ini ramai, jadi kita harus pelan-pelan lihat ke kanan kiri cukup padat ini, baik mobil kecil mobil besar maupun pejalan kaki. Nyebrangnya ini nggak seperti di luar negeri bener. Walau di Indonesia masih begini nih, was gitu ya, was nggak lihat kanan kiri. Jadi si pengemudi itulah yang harus sabar dan harus berhati-hati melihat penyeberang yang ya lihat sendiri fakta-faktanya. Ini lihat
sudah seenak-enaknya ya, santai gitu kan. Ya, inilah Indonesia. Jadi mungkin perlu pembelajaran ke depan. Menyeberang harus hati-hati. Tapi ya begini, fakta. Jadi kita yang mengemudi harus sabar, jangan emosi melihat penyeberang jalan ini yang seenaknya. Baik sepeda motor, lihat ini sepeda motor ya. Baik sepeda motor maupun pejalan kaki luar biasa, nggak mengerokan sama sekali. Untung ini supirnya, untung sabar dia. Nah ini yang kelihatan seperti asap pemirsa, itu adalah sate kambing. Baunya luar biasa wanginya ini. Sate kambing, sate kelinci, sate ayam. Wah ini, wah luar biasa nih pembelinya. Padat sekali, antre nih beli sate kambing, sate ayam, sate kelinci. Wah sangat luar biasa nih peminat sate kambing. Konon beberapa pembeli saya tanya karena daerah dingin pak, jadi sate kambing dan sate ayam, sate kelinci ini membuat hangat. Wah, ini, oke. Kita masih teruskan lagi, udah tinggalkan tadi pasar, kita teruskan lagi, ini masih kurang sedikit lagi untuk menuju ke lokasi Grojogan Sewu, Grojogan 1000, yang nantinya kita akan liput semuanya. Apa sih yang ada di dalam Grojogan Sewu ini? Apa saja sebenarnya yang ada di dalamnya ini?
Tim hampir sampai ya. Kurang lebih 5 menit lagi kita masuk ke area wisata Curug Sewu, Curug Seribu atau Jerojokan Seribu. Kita masuk, kemudian nanti beli karcis ya. Beli karcis itu 35.000 ya. Karcisnya 35.000. Nanti kita masuk area ya, masuk di area wisata. Setelah masuk, nanti sudah diatur oleh para petugas-petugas parkirnya itu. Setelah masuk, kemudian cari tempat yang enak. Nah, di sana di depan parkir itu banyak monyet. Jadi harus berhati-hati juga yang bawa-bawa barang-barang itu, harus hati-hati. Sebaiknya bawa kayu kecil atau seperti tongkat gitulah. Karena monyet-monyet di sana takut dengan kayu yang panjangnya mungkin 1 meter gitu ya. Dipegang aja, jangan dipukul kan. Dipegang aja. Jadi
Pemirsa, kita sudah mulai masuk ke area ya yang cukup bersih tempatnya. Pertama kita disuguhkan oleh kuda-kuda nih yang disediakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar Tawangmangu. Tentu nyewa ya, kita nggak sempat tanya harga-harganya. Ini kuda-kuda disewakan, siapa yang mau pakai. Nah, setelah masuk di parkiran ini kita harus tetap waspada, terutama dengan monyet. Itu harus waspada karena monyet-monyet ini bisa ngambil tas, bisa ngambil handphone, bisa ngambil makanan. Jadi selalu berhati-hati. Nah, ini petugas parkir mengaturnya dengan baik supaya ditata yang rapi. Ini bapaknya ini, Padi ya. Nah, setelah dari sini nanti kita tutup dulu, mobil kita tutup dulu, baru kita jalan ke bawah. Di ruko-ruko ini ibu-ibu ini menjajakan makanan-makanan ini. Kayak makanan-makanan khas di daerah Tawangmangu. Ada buah-buahan, ada baju-baju, kenang-kenangan ini. Power on. Saat ini kita ada di Tawangmangu. Jadi ini masuk, tadi ada karcisnya juga ada parkir. Dilarang membawa senapan angin, berburu, membawa senjata tajam, senjata api. Ini aturan-aturan ini bagus supaya tidak mengganggu binatang-binatang yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di luar banyak monyet juga yang berkeliaran. Ini di atas juga banyak. Nah, ini bawa anaknya. Kita ada di mana? Tawangmangu. Ini dari mana semua? Kabaraya, halo. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Kalau kita lihat alamnya, jadi alamnya masih asli. Kalau kita lihat dari hutan ini, jadi hutan ini masih asli kalau kita lihat dari alamnya. Karena tadi kita juga lihat ada monyet, ada binatang-binatang yang diliarkan, ada tope juga ya. Dan tadi pada waktu masuk kita memang dilarang untuk menembak ya, mengganggu binatang yang ada di sekitar hutan ini. Jadi kalau kita lihat hutan ini adalah pinus, kebanyakan pinus. Pohon jati juga ada. Ini medannya ya, turun. Ini perlu tenaga ya, karena turunnya cukup lumayan dan banyak peristirahatan. Ya, nih, kita baru makan tempe. Mbak, tempenya rasanya gimana, Mbak? Sedap. Sedap. Pakai sambal. Mata dingin-dingin dikasih gorengan atau Nih ibunya ini mau, ibu ini mau mencoba tempe nih, biar dimakan dulu coba. Rasanya kayak apa nih? Nah. Waduh, sudah. Gimana Bu rasanya tempenya? dingin-dingin makanya tempe. Oh gitu. Jadi mantap sekali. itu tempenya gimana Bu? Anget apa nih? Anget, Anget ya? bagus. Berarti kalau tempe anget disenangi siapa Bu? Tempe apa? Yang nyenengi siapa Bu kalau tempe anget ya? Bapaknya. Masa Bu? Yang senengi bapaknya? Iya. Wah. Gimana Mbak? Mantap, Tempenya bagus. gimana Mbak? Tempenya rasanya nggak? Rasanya Mantap, men. Nih. Panggilan ditujukan kepada rasanya ampun. Rasanya enak tau. Udah ya nah rasanya. Ternyata pada Mbak jajan. Begitu itu langsung tak papat. Betul. Semprong. Ya dirasakan. Alah sing kalau kamu lu. Gue nolak ngeleh lah tuh ya.
Arep-arep ngono wong kabeh do mangan kok nyuwil ton. Ah, sak cokotan do di salahnya. Oh, sak umbruk. Ora mane ya di truk asam. Ya tau nang 2,5 kilo setengah. Buka iya enak. Juga tak iki. 2,5 kilo setengah ndek ora enak kok ngono Pak. Ya iya. Sudah mau iki, Pak. Bu, warungnya namanya apa, Bu? Enggak ada nama. Enggak ada namanya. Satuan itu Perdamita. Oh, gitu ya. Namanya Bu siapa, Bu? Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, ya, Bu. Semoga laris, Bu. Iya. Di Ya, selamat siang, Pak. Mas, namanya siapa, Mas? Namanya Agus. Mas Agus. Yang rame hari apa, Mas? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Ya, Bukanya, Mas? Gimana? Bukanya dari jam Dari jam 8 sampai jam 4 sore. jam 4 sore ya. Mas Agus tugasnya di sini terus, Mas? Ya, di kawasan, Pak. Ya gitu ya. Terima kasih, Mas Agus. Ya. Selamat bertugas. Nah, ya. Banyak orang pacaran juga di sini. Jadi saat ini kita ada di bawahnya persis ya, air terjun yang ada di Tamang ini. Kalau kita lihat pengunjungnya memang cukup banyak, baik muda maupun tua ya, untuk refreshing ya, di daerah Tamang ini. Karcisnya murah. Nah, ini airnya. Jadi kita sudah mencoba airnya. Itu sangat dingin sekali. Dan segala makanan yang ada di sini memang enak. Kak. Kita lihat terjun. Ayo gaya bebas. Pak, pemandangannya pas Samira. Cukup. Gaya bebas. Teriak yang keras yuk, teriak yuk. Wih.
Aku nang grojokan saya. Ah, sedang apa? Pemandangannya api. Bapak kenal kereta jati. Kan lihat ke kono bare. Kereta jati. Grojogan Sewu ada apanya, Mbak? Ada airnya. Airnya rasanya kayak apa nih? Dingin. Oke. Tempenya namanya apa? Oke, terima kasih. Semoga bahagia dan sehat selalu. Wah, aku suka gambaran deh. Bapak emang foto Mbak Yuni? Udah. Mau lihat apa? Mau foto air. Kalau mau difoto ya boleh. Oh, tadi ini gede lagi. Ya. Jadi gaya. Nanti gaya Jadi kita ada di sekitar Sidoarjo. Jadi hampir perbatasan Jawa Timur sebenarnya kalau dari sini. Ini tadi udah kita coba airnya, memang rasanya begini. Untuk karcisnya tadi kita juga coba dari Bapak kita mulai, dan ini mengalir ini sampai ke Bengawan Solo. Ini luar biasa. Jadi pemirsa yang di luar sana yang mau ke daerah sini, ke daerah Solo dulu, Solo kota dulu, baru nanti naik ke Tawangmangu. Kalau di Tawangmangu nanti ada petunjuk-petunjuk, jadi supaya nggak kesasar. Kalau kebablasan atau keterusan nanti bisa ke Jawa Timur, lewat Sarangan itu. Jadi jangan sampai keterusan. Kalau sudah lewat pasar Tawangmangu, supaya berhati-hati, nanya. Kalau keterusan nanti sampai ke Tawangmangu, ke Jawa Timur. Kayaknya tadi kurang-kurang rambu ya, rambu-rambu yang ke air terjun ini mah tambah ini, sama yang pengelola-pengelolanya ini, supaya yang dari luar kota ini tidak keterusan, nanti tidak kebablasan. Baik, setelah selesai kita melihat air terjun, cuci muka atau sholat, di dalam juga ada musola. Dari panitia atau pengurus Grojogan Sewu ini menyediakan kol tepak atau kol pickup atau mobil yang seperti punyanya Satpol PP ya. Jadi sambil bercanda seperti kena garuan gitulah. Ini mobil ini masih baru sehingga kuat untuk naik yang setinggi itu. Luar biasa. Pengemudinya juga sudah pengalaman. Sempat kita tanya berapa kali sehari, katanya bisa sampai 50 kali naik turun ini dengan mobil pickup. Ini kalau nggak salah tadi Suzuki ya, Suzuki pickup. Jadi sudah diberi pegangan oleh panitia setempat atau pengurus tempat, sudah diberi pegangan sehingga aman, stainless. Hanya pintunya masih pintu semula, tidak diberi pintu khusus, tapi pintu bukaan biasa itu hanya diberi kursi dan pegangan. Nah ini juga harus berhati-hati karena harus pegangannya harus kenceng,
Karena naik setinggi ini tidak mungkin dengan cara pelan. Jadi para penumpang atau para tamu atau wisatawan berpegangan tangannya yang di mobil itu sudah disediakan. Nah, sambil naik kol tepak atau kol pickup ini, sambil melihat-lihat betapa indahnya ya pemandangan dari atas itu, melihat ke bawah itu berbagai macam pemandangan yang kelihatan, bahkan bisa kelihatan Palur atau sekitar Solo juga kelihatan dari ketinggian ini kelihatan. Nah, di kanan kirinya naik ke pegunungan ini banyak pepohonan yang indah gitu ya, hijau semuanya. Ini bisa untuk cuci mata. Nah, di tikungan inilah yang perlu diperbaiki karena tikungan tajam. Nah, ini juga harus hati-hati di sini. Karena begitu tikung ini harus mundur. Ini mobil kecil nih. Kalau mobil gede gimana nih? Mundur, ngambil haluan, nanti maju lagi ya. Nah, ini perjalanan ini. Jadi sebetulnya ini para pengunjung dimanjakan karena setelah sampai di bawah itu naik kebanyakan nggak kuat karena tenaga ya. Bagi yang muda-muda mungkin oke lah. Karena tangganya itu banyak sekali sampai bawah itu, sehingga begitu sampai di bawah nanti diberi anjuran lewat pintu 2. Pintu 2 itu pintu keluar yang dari bawah nanti dijemput oleh mobil kol tepak ini gratis, disediakan oleh panitia setempat. Jadi disediakan mobil gratis sehingga para pengunjung naik sudah tidak capek lagi, hanya berhati-hati pegangan karena mobilnya ini harus kencang, tanjakannya harus kencang dan harus berpegangan. Pemandangannya memang begitu indah ya, karena suasananya kabut, suara burung-burung, suara angin. Tentunya harus membawa jaket bagi pemirsa yang mau ke Tawamangu ini. Jadi suasana kabut dengan suasana dingin. Untuk makan makanan di bawah sudah ada untuk saudara-saudara kita yang berjualan di sana. Teh manis, kopi, susu atau kopi mik ada semua. Harganya juga tidak seperti di kota-kota besar. Harganya ya terjangkau lah, 5.000, 4.000 terjangkau lah. Harga-harganya tidak seperti di kota-kota besar gitu, atau seperti di perjalanan yang kira-kira kalau pakai mobil diketok gitu ya. Enggak. Ini saudara kita yang di sini cukup baik. Kemudian kalau kita tanya-tanya sama saudara-saudara kita yang ada di sini juga jawabnya baik-baik semua. Jadi karena pintu keluar itu lewat bawah pinggir kali, jangan kesasar. Ini kalau kesasar, tanya-tanya yang jualan-jualan itu orang-orangnya baik-baik. Oh, lewat sana pak, jangan lewat sini, ini buntu, ini ke hutan, ini ke kali pak. Jadi harus berhati-hati lewat pinggir kali untuk menuju ke mobil yang gratis itu. Ini kita sudah hampir sampai di atas. Nanti di atas itu kumpul lagi dengan pengemudi yang lain. Udah sampai. Betul. Iya dong. Oh, tak kira lama. Tak tidak harus. Makasih ya mas. Mas, satu hari berapa kali mas? Sampai 30 kali. 30. Mobilnya ada berapa mas? Satu ya. Namanya mas? Mas Kiro. Mas Girung. Makasih mas. Oke. Semoga sehat selalu. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan. Jangan lupa share, subscribe, and kritik-kritik. Silakan yang mau ada acara panggil tim liputan kami. Terima kasih, sehat selalu.